Pujilah Tuhan, marilah berjalan ke rumah-Nya. Pujilah Tuhan, angkatlah tanganmu kepada-Nya. Kiranya halik dunia memberkati umat-Nya yang datang untuk berbakti dan melayani Dia. Mari memuliakan Tuhan Allah kita dengan menyanyi Kidung Jemaat nomor 33. Suaramu ku dengar memanggil diriku supaya ku di Golgota dibasuh darah-Mu. Sucikan diriku. Terpuji penebus, terpuji darah-Nya, terpuji Kristus Tuhanku, dalam-Nya ku benar. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Panggilan untuk berdoa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita dan kitalah umat pengenalan-Nya dan kawanan domba tuntunan tangan-Nya. Marilah kita berdoa. Datanglah kepada kami ya Allah, seperti kami datang kepadamu. Untuk selama. Mari berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang kami muliakan di dalam anak-Mu Yesus Kristus, dalam kuasa Roh Kudus. Pagi yang berbahagia ini, kami umat-Mu sungguh merasakan luar biasa kuasa Tuhan yang kami alami di sepanjang perjalanan hidup ini. Ketika kami dituntun oleh Roh Kudus menyatu hati di rumah Tuhan Gemim Sentrum Manado, dengan ketulusan hati kami angkat pujian, syukur, terima kasih Tuhan. Nafas hidup yang Engkau karuniakan kepada masing-masing kami, tubuh yang sehat diberkati dengan keberadaan kami. Kami memuliakan Engkau Allah Bapa di dalam anak-Mu Yesus Kristus, yang telah menuntun kami, yang telah mengantar kami memasuki hari Minggu, hari yang ke-9 di tahun 2025. Biarlah persekutuan ibadah kami ini
Jadi hanya di dalam nama Yesus Tuhan Kepala Gereja kami. Amin. Mulia, mulia namanya, bagi Yesus kemuliaan, puji sembah. Mulia kekuasaannya, memberi berkat bagi jemaat, bersyukurlah. Pujilah, tinggikanlah Rajamu Yesus. Dialah selamanya Sang Raja benar. Mulia, mulia namanya, Sang Penebus, Maha Kudus, Maha Besar. Saudara-saudara disilakan duduk. Pengakuan dosa. Dosaku kuberitahukan kepada Allah, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Marilah saudara-saudara, kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan sambil kita mengaku dosa dan mohon pengampunan. Kita berdoa. Kami sudah menikmati kasih sayang-Mu yang sempurna, ya Allah Bapa Tuhan kami, melalui anak-Mu Yesus Kristus yang datang ke dunia, memberi diri seutuhnya untuk membawa keselamatan bagi setiap orang yang percaya. Kau berkenan jalan kehidupan kami sesuai dengan perintah firman-Mu, memasuki tahun rahmat Tuhan 2025, agar kami tidak menyimpang, tetapi benar-benar kami menjadikan firman-Mu petunjuk, mengarahkan langkah kami, hidup menyembah Engkau Tuhan, dengan ketulusan hati. Tandanya kami mengasihi Dikau dan mengasihi sesama. Tetapi terkadang dalam perjalanan hidup ini kami memilih untuk melakukan sesuai dengan kata hati kami, mengabaikan hidup, melakukan perintah firman-Mu. Ada kesombongan, ada ketidakbaikan, ada iri hati, ada kecemburuan.
Terkadang kami lalai untuk memberi diri menyembah Engkau Tuhan. Kami rajin beribadah, kami rajin baca firman, kami rajin mendengar firman. Tetapi semuanya hanya berlalu saja. Kesalahan dalam kehidupan ini, dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kau mengenal kami Tuhan. Engkau mengetahui siapa kami ini Tuhan, karena kami adalah ciptaan tangan-Mu. Allah yang Maha Kuasa, yang dengan sukarela memberi pengampunan kepada setiap orang yang menyesali dosanya dan yang berpaling kepadamu. Sekarang ini genapkanlah kiranya janji anugerah-Mu yang menyelamatkan itu ke dalam hati tiap-tiap orang yang menyesali dosanya. Hapuskanlah semua dosa kami dan bersihkanlah hati nurani kami oleh pengorbanan Kristus Tuhan kami. Dan peliharalah kami selalu dalam damai sejahtera dan kegembiraan kehidupan yang suci, supaya untuk selama-lamanya kami boleh mengasihi Kau dan mengabdi kepadamu. Dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Dalam lautan yang gelap terancam jiwaku, dalam dosa tenggelam, hilang harapanku. Tapi Tuhan berkenan dengar seruanku, lalu ku diselamatkan, muhalisku. Kasih kudus, kasih kudus, yang telah mengangkatku. Kasih kudus, kasih kudus, kasih kudus, yang telah mengangkatku. Kasih kudus. Yohanes pasal 3 ayat 16 sebagai berita anugerah Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ajaib benar anugerah pembaru hidupku. Ku hilangmu tak bercerita.
Saudara-saudara mari berdiri, bersama kita ucapkan puji-pujian. Sekarang ini muliakanlah Tuhan Allah kita. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Marilah kita membaca berbalas-balasan Mazmur 135 ayat 1 sampai dengan ayat 4, ayat 19 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Haleluya, pujilah nama Tuhan. Hai orang-orang yang datang melayani di rumah Tuhan, di pelataran rumah Allah kita. pujilah Tuhan sebab Tuhan itu baik. Bermazmurlah bagi namanya, sebab nama itu indah. Sebab Tuhan telah memilih Yakub baginya. Israel menjadi milik kesayangannya. Hai kaum Israel, pujilah Tuhan. Hai kaum Harun, pujilah Tuhan. Hai kaum Lewi, pujilah Tuhan. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, pujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan dari Sion, Dia yang diam di Yerusalem. Haleluya. Kami muliakan nama-Mu, Maharaja semesta, Anak domba yang tersembelih, Kau yang ada selamanya. Saudara-saudara disilakan duduk. Marilah kita berdoa untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Kami sangat membutuhkan berita firman-Mu Tuhan. Senantiasa perjalanan hidup kami menikmati kebahagiaan, karena benar-benar kami mau berjalan sesuai dengan petunjuk-petunjuk firman Tuhan. Biar Roh Kudus sucikan gedung gereja ini, sucikan kami semua yang bersama membaca, mendengar, merenungi berita firman Tuhan. Kami akan mendapat begitu banyak berkat rohani yang melengkapi kehidupan kami, agar kami tidak tersesat memasuki tahun baru ini. Kami ada di bulan yang kedua dengan harapan tahun 2025. Kebahagiaan di dalam Tuhan, karena Taurat Tuhan kami renungkan siang dan malam. Biar kuasa Roh Kudus yang bekerja dalam hidup kami senantiasa kami memperoleh berkat rohani yang membentuk iman kami semakin kokoh. Maka hidup kami akan menjadi orang-orang yang beriman, yang tumbuh, hidup, dan berbuah. Kepadamu Bapa, dalam nama Yesus firman kehidupan, kami berdoa, amin. Marilah kita membaca Alkitab, firman Tuhan dalam Ulangan pasal 31 ayat 9 sampai dengan ayat 13 yang menjadi bacaan kita di sepanjang minggu berjalan ini dan menjadi perenungan dalam kehidupan kita. Ulangan pasal 31
ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Pembacaan hukum Taurat setiap 7 tahun. Setelah hukum Taurat itu dituliskan Musa, maka diberikannya kepada imam-imam Bani Lewi yang mengangkut tabut perjanjian Tuhan dan kepada segala tua-tua Israel. Dan Musa memerintahkan kepada mereka demikian: pada akhir 7 tahun, pada waktu yang telah ditetapkan dalam tahun penghapusan hutang, yakni hari raya Pondok Daun, apabila seluruh orang Israel datang menghadap hadirat Tuhan Allahmu di tempat yang dipilihnya, maka haruslah engkau membacakan hukum Taurat ini di depan seluruh orang Israel. Seluruh bangsa itu berkumpul, laki-laki, perempuan, dan anak-anak, dan orang asing yang diam di dalam tempatmu, supaya mereka mendengarnya dan belajar takut akan Tuhan Allahmu, dan mereka melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat ini, dan supaya anak-anak mereka yang tidak mengetahuinya dapat mendengarnya dan belajar takut akan Tuhan Allahmu selama kamu hidup di tanah kemana kamu pergi menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Diamlah, 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 tenangkanlah dirimu, siapkan hatimu, terima firman Allah, kosongkan hatimu, dengarkan firman-Nya, diamlah. Saudara-saudara, mari berdiri. Kita akan mengungkapkan pengakuan iman menurut pengakuan iman rasuli. Tuhan, tambahkanlah iman kami, Dan kebenaran-Mu akan memerdekakan kami. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Silakan duduk. Kita masuk dalam doa umum, mendoakan mereka yang berulang tahun tanggal 9 sampai dengan 15 Februari, ulang tahun pribadi dan pernikahan. Tanggal 9 Ibu Sarce Baraa, Penatua Bapak Ferdinand Engelbert Tuilan, Bapak Hendra Yokom, Bapak Jimmy Lakoy, keluarga Diaken Wanget Rumayar. Tanggal 10 Saudara Krishna Tiwo, Adi Lemuel Kolondam, Saudara Fernando Wondal,
Adi Virginia Kawatak, Adi Revon Wihanto, keluarga Woilonto, keluarga Diaken Woilonto. Tanggal 11 keluarga Lili Rembon, Ibu Foni Lonto. Tanggal 12 Adi Willem Mamahit, Adik Francia Paduli. Tanggal 13 Adik Kristina Rompas, Ibu Verlina Lowai, Ibu Andre Panambunan. Tanggal 14 Bapak Samuel Edwin Mamahit, Saudara Bill Pandeirot, keluarga Workotutung, keluarga Penatua Timbong Winerungan, Ibu Vera Nicholas, keluarga Kalangi Lumiwu, keluarga Nayuan Rumondor, keluarga Yokom Mamenti Walo, Bapak Ferdinand Manopo, keluarga Esau Muniaga, Ibu Feibi Kalangi. Tanggal 15 Saudara Valentino Wanget. Mari berdoa. Pujian syukur kami persembahkan kepadamu Bapa di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Kami boleh bersama dalam satu persekutuan yang berdoa bersama memohon berkat-Mu Tuhan mengalir dalam persekutuan Jemaat Gemim Sentrum Manado. Semua keberadaan jemaat dari anak balita sampai orang tua lanjut usia. Bahkan kami mohon juga mengalir dalam kehidupan masing-masing kami, jemaat di luar Gemim Sentrum Manado, bahkan keluarga, suami istri, anak cucu. Dengan berkat pemeliharaan dari Tuhan, damai sejahtera dari Tuhan Yesus mengalir dalam tiap-tiap kehidupan keluarga, memberi hikmat, kemampuan, sabar dalam perjalanan hidup sebagai suami, istri, orang tua. Roh Kudus selalu mengalirlah dalam kehidupan, sehingga tanggung jawab memelihara, mendidik, mengajar kepada anak cucu tentang kasih Kristus firman Tuhan akan terus dan terus terjadi di dalam keteladanan sebagai orang tua, sebagai pengajar dalam keluarga, sebagai guru dalam keluarga. Bahkan pun pengajaran yang Tuhan percayakan kepada semua pelayan khusus, semua hamba-hamba Tuhan, kepada umat Tuhan melalui keteladanan dalam kesetiaan hidup dalam Tuhan, dalam memberikan pengajaran yang tulus melalui sabda firman Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati semua proses, memberi kemampuan baik sebagai jemaat, sebagai orang tua, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, agar semua yang menerima pengajaran, semua yang menerima pelayanan memperoleh kehidupan yang dipenuhi oleh hal-hal yang membangun kehidupan beriman. Karena itu ya Tuhan,
kami mohon Tuhan terus memberkati semua pelayan-pelayan khusus, pendeta, diaken, penatua yang sementara melayani di Jemaat Sentrum Manado, di wilayah Manado Sentrum, dan semua pelayan khusus yang ada di Gemim sampai di arah sinode, agar benar-benar menjalani tanggung jawab pelayanan pengajaran tentang kebenaran firman dan keteladanan lewat sikap dan perbuatan dengan penuh tanggung jawab menjalankan panggilan pelayanan. Maka umat Tuhan, warga Gemim dilengkapi, maka penuhilah kebutuhan-kebutuhan rohani. Proses-proses akan terjadi, kehidupan umat Tuhan akan mengalami kehidupan yang memberi tanda pertobatan, tanda-tanda kesetiaan dalam segala tanggung jawab sebagai orang-orang percaya, baik sebagai orang tua yang juga akan menyalurkan dan membagikan kehidupan beriman kepada keturunan, kepada anak cucu. Tuhan berkati badan pekerja majelis jemaat dan anggota yang ada di Gemim Sentrum Manado, Ketua Pendeta Florence Monigela OMTH, berkati penasehat Ibu Olva Mamait Sumual, berkati Komisi Kerja KPPJ, berkati pelayan lansia, berkati UPK Bipra di Kolom, berkati Komisi Bipra Jemaat, berkati semua yang memberi diri melayani, termasuk tim doa di Kolom, Panji Yosua, Kostor pegawai kantor jemaat, diaken, penatua, pendeta, semua yang ada. Tuhan, dengan semangat yang selalu dibaharui oleh kuasa Roh Kudus, jadilah bagian bagi hamba-hambamu ini, kami semua, dengan berbagai tanggung jawab di tahun yang keempat ini dapat dikerjakan dengan hati yang tulus, dengan hati yang gembira, walaupun tantangan selalu dihadapi oleh setiap hamba-hamba Tuhan. Tetapi kami percaya kehadiran kuasa Tuhan tidak pernah berubah untuk memberikan kemampuan menolong setiap hamba-hamba Tuhan yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah semua orang-orang tua lanjut usia, diberkati semua yang membutuhkan pertolongan, yang dalam keadaan lemah dan sakit, dalam perawatan di rumah sakit, dalam masa pemulihan. Kekuatan iman jadilah milik mereka dan keluarga. Tuhan tolong berkati setiap upaya-upaya perawatan, senantiasa atas kuasa Tuhan yang memberkati tubuh mereka, segala usaha perawatan, makanan, minuman, ada kesembuhan hanya dalam nama Tuhan Yesus. Tolong Tuhan semua yang dalam pergumulan, agar tidak salah bertindak, salah berpikir dan berucap kata, tetapi di tengah gumul yang dialami, biarlah iman tumbuh dan hidup berharap penuh
memandang kepada Tuhan yang penuh kuasa di atas segala-galanya, agar selalu menjadikan Tuhan tempat untuk berpaut, tempat untuk mengadu, tempat untuk meminta. Karena itu kami mohon, Tuhan, Engkau mengenal jemaat Gemim Sentrum Manado, Engkau mengenal kami semua, Engkau mengenal anak cucu orang tua kami, Engkau mengenal sesama kami yang sedang berhadapan dengan gumul di tengah kehidupan. Biarlah iman yang kuat, iman yang kokoh di dalam Tuhan boleh terus menjadi milik, agar tidak salah dalam segala tindakan, perbuatan, dan tutur kata. Dan kami minta biar kuasa Tuhan yang menyelesaikan setiap pergumulan jemaat yang ada, kami semua, keluarga, anak cucu, orang tua masing-masing kami. Di dalamnya jemaat Sentrum Manado keluarga, rorong-rorong yang saat ini berduka cita peristiwa kematian suami papa yang dikasih Bapak Maksi. Biarlah Tuhan memberi penguatan untuk Ibu Daisy dan anak-anak dan keluarga, dan beri mereka memiliki kemenangan menghadapi duka cita ini, penghiburan dari Tuhan. Tuhan berkati yang berulang tahun pribadi dan keluarga tanggal 9 hari ini sampai 15 Februari. Biarlah mereka menyadari apa yang mereka nikmati itu, ketambahan umur, adalah anugerah Tuhan. Masing-masing dan keluarga akan mensyukuri itu, dan diberkatilah waktu yang mereka miliki ketambahan umur, dan biar mereka benar-benar memiliki hati yang penuh ketulusan, menyembah memuliakan Tuhan dan mengandalkan Tuhan, dan panjang umur, sehat badan, kuat iman jadilah bagian dalam hidup mereka. Ini kami yang berdoa hanya kepadamu Bapa, di dalam nama Yesus kami bawa doa ini. Amin. Silakan untuk puji-pujian. Dan sesudah kolom 6 oleh pria Kombapa, dan sesudah khotbah jemaat kolom 5 dan pemuda. Diundang jemaat kolom 6.
Diundang pria kumbapa. Saudara-saudara diberkati dalam Tuhan, yang pasti di setiap kita melakukan satu perjalanan yang jauh, kita perlu siap bekal, harus makan agar tubuh kita sehat. Perjalanan yang akan kita lalui tidak selamanya aman nyaman, terlepas
dari berbagai situasi yang menjadi hal yang tidak diinginkan. Kita tidak selalu berjalan dalam zona aman, tapi realita hidup sebagai manusia, ada hujan, ada panas, ada saat kita melakukan perjalanan kita tenang seperti kapal yang berlayar, tapi juga ada saat badai gelombang menerpa perjalanan kehidupan kita, menerpa kapal yang berlayar. Nah, saudara-saudara, bacaan kita mengantar kita dengan satu tema, mendengar firman agar hidup takut akan Tuhan. Minggu lalu bagaimana suara kenabian dari Yesaya. Tuhan pakai Nabi Yesaya bersuara kepada bangsa Israel yang telah mengabaikan tanggung jawab mereka sebagai bangsa pilihan. Itu tergambar dari Yesaya pasal 28 ayat 7-8. Para pemimpin-pemimpin, para imam, para nabi hidup dalam kemabukan. Hidup mereka yang bukan lagi menikmati suasana aman, tapi penuh dengan kekotoran karena mabuk, sehingga perilaku mereka tidak lagi memuliakan Tuhan. Bagaimana mempersiapkan umat Israel, para generasi-generasi muda untuk menikmati kebahagiaan di tanah perjanjian? Diulangi lagi, Tuhan pakai Musa mengulangi lagi dengan kata bacaan kita berisi satu perintah untuk membacakan hukum Taurat pada saat tertentu, yaitu pada akhir 7 tahun yang dikenal dengan tahun Sabat, juga tahun penghapus hutang. Saudara-saudara, pembacaan hukum Taurat ini tepat pada hari raya, juga sering disebut dibacakan tepat pada hari raya Pondok Daun, juga disebut dengan Sukot, yang merupakan perayaan pengucapan syukur bagi bangsa Israel atas keberhasilan panen, dan dirayakan selama 7 hari. Hari Raya Pondok Daun juga adalah perayaan untuk mengingat pemeliharaan Tuhan ketika orang Israel mengembara di padang gurun. Saudara-saudara, ada 2 pesan yang kita dapati. Pertama, setiap akhir 7 tahun adalah perintah untuk harus dilakukan secara tetap, secara terus-menerus dalam membacakan hukum Taurat, agar supaya generasi-generasi yang muda
yang memasuk ini tanah perjanjian, tanah Kanaan, mendengar, belajar, hidup takut akan Tuhan, hidup setia melakukan firman Tuhan. Ini bekal kehidupan rohani diberikan kepada mereka untuk menikmati janji Tuhan, tanah Kanaan, simbol dengan penuh susu dan madu. Saudara-saudara, mereka harus konsisten, harus tetap membacakan dan memberitakan firman Tuhan, hukum Taurat pada peristiwa-peristiwa tertentu, pada peristiwa-peristiwa yang membuat orang-orang yang mendengar ingat, iyo kote, torang pe kehidupan ini bukan torang pe kekuatan sendiri, bukan karena kemampuan manusia, itu anugerah Tuhan. Dan itu sudah dinikmati oleh leluhur-leluhur mereka, dinikmati oleh orang tua mereka dan bagi yang akan datang. Saudara-saudara, hukum Taurat pada setiap akhir 7 tahun dibacakan adalah waktu pembebasan hutang dan perayaan pengucapan syukur, memperlihatkan bagaimana umat Allah harus memberlakukan hukum Taurat itu dengan tindakan, dengan perbuatan yang nyata, yaitu mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia sebagai tanda syukur. Tindakan orang Israel memberikan pengampunan bagi orang yang berhutang merupakan bentuk mendengar dan mempraktekkan kasih Allah yang nyata, sehingga perayaan Hari Raya Pondok Daun benar-benar menjadi satu perayaan pengucapan syukur, mengingat kebaikan-kebaikan Allah. Dalam hal membacakan hukum Taurat, orang Israel mengingat tindakan Allah yang begitu baik. Saudara-saudara di dalam Yesus Kristus, kita diingatkan bagaimana kita yang selalu diberikan kesempatan oleh Tuhan Allah. Apakah telinga kita menjadi salah satu panca indera yang berfungsi, yang rohani, mendengar firman? Mata kita membaca firman dalam Alkitab, itu sudah menjadi bagian bekal, menjadi bagian yang diingat, direnungi, dan dipraktekkan sebagai tanda mengasihi Tuhan Allah. Saudara-saudara, selanjutnya pada ayat 11a, perintah ditujukan kepada seluruh bangsa
baik anak-anak maupun orang dewasa. Perintah ini awalnya diberikan para imam-imam dan Bani Lewi. Mereka juga adalah bagian orang-orang yang dipakai oleh Allah. Para pemimpin dan mengalir bagi umat. Saudara-saudara, perintah yang membawa kebahagiaan adalah bagian penting untuk setiap orang menikmati kesempatan hidup, suatu anugerah, hak yang istimewa yang diberikan oleh Allah untuk menjalankan kesempatan hidup dalam hal benar-benar mewujudkan sebagai orang-orang yang mengasihi Allah. Tuhan Allah berkenan bangsa Israel, umat pilihan Allah, untuk menikmati kebahagiaan. Sebab itu jangan hanya mendengar, jangan hanya menerima jabatan kepercayaan sebagai para imam, para orang-orang Lewi, tetapi mereka harus mengerjakan kepercayaan, keistimewaan yang diberikan itu dengan benar menurut firman Allah. Saudara-saudara, di dunia Timur Tengah kuno, siapapun yang ingin datang menghadap raja harus mengikuti peraturan tertentu seizin raja, sehingga seseorang tidak sebebas-bebasnya untuk menghadap raja. Ada aturan-aturan. Sang raja atau penguasa hanyalah manusia. Namun seseorang akan merasa bersuka cita jika diizinkan menghadapnya. Apalagi saudara-saudara, kita manusia, kita orang yang telah dipelihara oleh Allah, sangat bersuka cita menghadap Tuhan Allah yang adalah penguasa, raja di atas segala-galanya. Karena itu, supaya kita menghadap Allah, benar-benar kita memuliakan Dia, mari kita introspeksi diri kita. Layakkah kita menghadap Tuhan Allah? Layakkah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan hati kita yang bersih? Layakkah kita meminta, kita berdoa? Ampuni kesalahan kami ya Tuhan, seperti kami mengampuni kesalahan orang lain pada kami. Harta orang sendiri nak mau ampuni orang pesalah pada orang, mau minta pengampunan. Saudara-saudara, firman Tuhan mengingatkan kita, janganlah kita menyia-nyiakan anugerah Tuhan Allah dalam hidup ini. Mari kita sungguh-sungguh setia melakukan firman-Nya. Firman Tuhan mengingatkan kita, janganlah kita menyia-nyiakan anugerah Tuhan Allah dalam hidup ini. Mari kita sungguh-sungguh setia melakukan firman-Nya. Firman Tuhan mengingatkan kita, janganlah kita menyia-nyiakan anugerah Tuhan Allah dalam hidup ini. Mari kita sungguh-sungguh setia melakukan firman-Nya.
Tuhan Allah telah melayakkan kita melalui karya pengorbanan Yesus di kayu salib. Karena itu semua kita hamba-hamba Tuhan, orang tua, anak-anak muda, remaja, anak-anak, kita layak datang kepada Tuhan. Mari benar-benar kita harus sungguh-sungguh, hati yang tulus menyembah Tuhan, bukan sekedar rutinitas beribadah tiap hari Minggu, beribadah kolom, bukan hanya sekedar memenuhi sehari kita hidup. Hari ini ada ibadat orang mesti pergi, tapi benar kita menerima firman, mendengar, merenungkan, dan melakukan penegasan perintah Musa, membacakan hukum Taurat di depan seluruh orang Israel. Membaca adalah terjemahan kata Ibrani tigera, dapat berarti memperdengarkan, memproklamasikan, bukan hanya dilakukan satu kali saja, tetapi terus menerus. Hukum Taurat dibacakan, terus menerus kita melanjutkan firman Tuhan. Sebagai pengajar, orang tua, para pelayan-pelayan, kita mengajarkan firman. Dan bukan hanya pandai kita mengajar, tapi kita melakukan. Kita dipercayakan untuk mewartakan firman, hamba-hamba Tuhan. Orang tua sebagai guru dalam keluarga, tapi bukan hanya pandai berbicara, tetapi mari kita wujudkan itu, lakukan itu. Keteladanan itu menjadi bagian yang penting. Sebuah riset yang dilakukan oleh Jeffrey Levin dan David Larson menunjukkan bahwa apabila orang membaca Alkitab secara teratur, bukan saja baik bagi jiwa tetapi juga baik bagi tubuh. Mereka melakukan penelitian terhadap lebih dari 500 orang selama sebulan, menunjukkan bahwa orang-orang yang membaca Alkitab secara teratur memiliki tingkat depresi lebih rendah, jarang kecanduan obat terlarang maupun alkohol, jarang terjadi pertengkaran dalam pernikahan, dalam keluarga, dan tingkat kesehatan lebih baik. Oleh karena itu saudara-saudara, menjadi gaya hidup kita membaca firman Tuhan. Tanggung jawab kita, orang-orang yang Tuhan percayakan, orang-orang tua, hamba-hamba Tuhan, agar Alkitab yang berisi firman menjadi satu buku yang dicintai, dihargai, dan menjadi berkat. Maka saudara-saudara, perintah ditujukan bukan hanya untuk
mereka yang ada, kita yang ada pada zaman ini, tapi juga untuk generasi-generasi kita ke depan, anak cucu keturunan kita. Jika keteladanan kita, gaya hidup kita mencintai, membaca firman dan melakukan, harta yang kita tinggalkan kepada keturunan kita, maka gedung gereja menjadi tempat bagian mereka akan datang, akan memberi diri bersyukur kepada Tuhan. Berkumpul dari kata Ibrani halal, dan sering dimaksudkan secara khusus untuk menunjukkan orang Israel yang berkumpul di tempat yang ditentukan Allah, karena mereka memiliki hubungan khusus dengan Tuhan Allah. Sehingga makna berkumpul bukan sekedar pertemuan, tapi saudara-saudara, makna berkumpul menjadi satu bagian yang sangat bermanfaat. Hidup bersama, menyatu sebagai satu persekutuan yang menyembah Allah seperti kita pada saat ini. Bukan sekedar datang karena baju baru, bukan sekedar datang karena pelayan khusus atau dapat tugas, atau karena supaya berubah status, tetapi berkumpul, menyatu hati sebagai umat memuliakan Allah yang telah memberkati kita dengan hati yang tulus, menerima teguran firman. Jangan ketika dengar firman, ya sudah jo kita mau pi ibadah, masa selalu kita pergi, kong kita dengar tuh pendeta jaba firman, kasih singgung pak kita. Sudah jo mau pi kolom, selalu tuh pelsus mau bahot ba, kita dong pe alamat. Saudara-saudara, firman Tuhan pedang bermata dua untuk pembawa firman dan untuk pendengar. Karena itu pembawa firman tentunya menjadi teladan, mewartakan firman dari gaya hidup yang benar-benar juga sesuai firman. Di era digital, keluarga-keluarga Kristen saat ini kita bertanggung jawab untuk membangun generasi-generasi muda untuk tetap beribadah kepada Allah dengan aktif dalam kehidupan sosial masyarakat. Sebab dengan kecanggihan teknologi terkadang membuat generasi muda hanya berpaku pada gadgetnya, perkumpulan sendiri, malas beribadah, enggan bersosialisasi. Karena itu orang tua harus memberi teladan aktif menuntun anak-anak yang sedang dan sementara menjauhkan persekutuan dengan Allah dan sesama. Anak-anak lebih senang sendiri dalam kamar karena dengan kebahagiaan mereka. Mari orang-orang tua terus menjadikan bagian doa dan penuh dengan hati yang bersih, agar supaya doa kita didengar Tuhan, agar keturunan kita tidak akan meninggalkan gedung gereja, tetapi menjadi milik mereka juga. Tuhan memberkati
Tujuan dari perintah sebagaimana tercantum dalam ayat 13, supaya anak-anak belajar takut akan Allah. Orang tua takut akan Allah, pasti anak-anak akan takut akan Allah. Dengan mendengar firman, dengan membaca firman, dengan merenungi dan melakukan. Dengan takut akan Allah, memiliki pengetahuan. Dengan takut akan Allah, memiliki berkat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Silakan puji-pujian. Jemaat kolom 5 dan sesudah kolom 5 oleh pemuda.
Jemaat kekasih Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Maleakhi pasal 3 ayat 10, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Tuhan Yesus kiranya memberkati saudara-saudara. Selamat memberi. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyatalah. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Jemaat kekasih Tuhan, marilah kita berdiri. Kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa syukur secara bersama-sama. Kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah syukur kami, umat-Mu yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Di dalam nama Yesus,
sumber sukacita dan berkat hidup dalam hidup kami bersyukur dan berdoa kepadamu. Amin. Dalam pergumulanmu di dunia, janganlah khawatir, Tuhan adalah. Itulah berkat sepanjang hidupmu. Yakinlah malaikat menyertaimu. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kami saya kagum oleh kasih-Nya. Jemaat disilakan duduk. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan, kehidupan beriman kami dilengkapi lagi untuk menjalani hidup ini. Kami bersuka cita, bergembira dalam Tuhan, karena berkat rohani membentuk kami hidup lebih taat lagi, lebih setia lagi, dan bukan hanya sekedar mendengar sebagai pelayan khusus, hamba-hamba Tuhan yang Tuhan percayakan untuk memberitakan firman, tapi kami menjadi contoh yang benar, contoh sebagai pelayan Tuhan, berteladan dari cara hidup Tuhan Yesus yang penuh dengan kesetiaan, walaupun begitu banyak tantangan. Demikian dengan yang mendengar umat Tuhan, orang tua, guru utama, orang-orang percaya yang akan melanjutkan berita firman Tuhan. Semua kami untuk menjadi teladan, berbicara sesuai dengan perilaku. Karena itu Tuhan, kami mohon ampun segala kesalahan kami dalam perjalanan hidup ini. Apabila kami hanya pandai mengajar, memberitakan, tapi kami tidak melakukan, ampuni kami Tuhan. Biarlah saat ini kami dibaharui, iman kami semakin kuat. Kami berdoa semakin banyak orang yang kami jumpai, termasuk keturunan, anak cucu keluarga kami dan sesama, menjadi berkat. Dan mereka yang masih hidup dalam kesalahan, ketidaktaatan, akan bertobat melalui kehadiran kami, maka kami dan semuanya akan selamat. Itulah tujuan hidup di dunia, bukan hanya sekedar di dunia, tapi memiliki keselamatan kekal di sorga. Terima kasih Tuhan. Sepanjang minggu ini kami mohon, sepanjang bulan ini, sepanjang tahun dan seterusnya, Tuhan berkati kami, suami istri, anak cucu, orang tua, baik yang dekat maupun yang jauh, di luar daerah, luar negeri, di mana saja. Biarlah Tuhan melindungi, menjauhkan dari mara bahaya. Tuhan membuka pintu berkat untuk semua dapat bekerja berhasil, dan Tuhan menjauhkan semua dari mara bahaya. Beri berkat cukup dalam segala kebutuhan. Dan Tuhan berkati semua yang sudah mengambil bagian dalam bertugas peribadatan di saat ini, baik BPMJ, Penatua Ibu Nova Tumanduk Sarongsong, doa Kadim Penatua Ibu Dike Tubongkasi Rondonuwu, doa persembahan Deken Bapak Randy Wewengkang, pemain musik Bapak Tony Mandak, multimedia Saudara Antonio Hedemans, yang kantor ya pemuda Panji Yosua yang bertugas,
Puji-pujian kolom 6, PKB, kolom 5, dan pemuda. Dan semua pelayan khusus yang hadir, kostor dan pegawai kantor, dan semua yang mengambil bagian diberkati, dilindungi, dijaga, dipelihara. Terima kasih Tuhan, kami bawa hidup kami ke dalam tangan kasih pemeliharaan Tuhan. Pemerintah kami Tuhan berkati dan tambah hikmat, mereka dapat mengerjakan tugas pekerjaan dalam segala tanggung jawab dan menyentuh apa yang dibutuhkan masyarakat. Tolong kami masyarakat menjang program pemerintah. Diberkati juga badan pekerja majelis sinode, semua yang memberi diri, tambah hikmat kemampuan agar mereka dapat melayani Gemim, dan kami jemaat Gemim taat dan setia pada aturan yang ada. Terpuji Engkau Allah Bapa di surga, kami bawa doa ini kepadamu di dalam nama Yesus. Kami berdoa, kami bersama ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, supaya kami juga mengampuni orang bersalah pada kami, dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sambil berdiri, lagu penutup. Oh alangkah indah hidupku bersama Yesus Tuhanku, ku tak akan merasa jemu bila ku membaca firman Tuhan. Oh alangkah indah hidupku bersama Yesus Tuhanku, ku tak akan merasa jemu bila ku membaca firman Tuhan. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. 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 Jemaat silakan duduk saat teduh.